Nah, pemirsa, nasi Padang babi membuat heboh warganet. Sebelumnya, anggota DPR Republik Indonesia Andre Rosiade mengatakan banyak masyarakat Minang yang protes dengan rendang atau rendang berbahan daging babi tersebut karena kabarnya menyalahi filosofi dan adat Minangkabau. Tapi kita gali malam hari ini dari perspektif budaya Minang bersama Hasril Caniago selaku Wakil Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau. Selamat malam, Pak Hasril. Selamat malam. Baik, ini kuliner Padang, informasi kuliner Padang yang lagi heboh nih Pak Hasril, dikabarkan menyalahi filosofi yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Minang. Filosofi apa itu, Pak? Ya baik, karena begini, bagi orang Minang ya, makanan itu bukan sekedar pengganjal perut ya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi atau protein kita. Tapi lebih dari itu, dia sebenarnya berkaitan dengan adat dan budaya Minang itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa kita lepaskan. Nah, seperti kita ketahui, adat Minang itu dasar filosofinya adalah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Dalam arti ini ya, adat dan Islam itu menyatu di dalam budaya Minangkabau. Nah, kuliner sebagai bagian dari budaya Minangkabau tentu semuanya harus halal gitu, sesuai dengan syariat agama itu sendiri. Nah, ketika ada yang mempromosikan atau memproduksi dan mempromosikan masakan Padang ya, apalagi namanya babi ambo. Babi ambo itu artinya dalam bahasa Minang ya babi saya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini kan konten saja pasti membuat kita shock lah ya. Jadi budaya makanan itu bagi orang Minang bukan sekedar untuk pengganjal perut, tapi dia tidak bisa dilepaskan dari adat dan budayanya begitu. Oke, itu semuanya berarti ya Pak, tidak hanya kulinernya saja, tapi kayak kesehariannya pun juga tadi basyara kitabullah seperti itu? Iya benar. Okay. Ya karena dengan kesepakatan itu berarti tidak ada orang Minang yang tidak beragama Islam gitu. Itu yang harus kita hormati juga ya, harus diketahui. Jadi saya mendengar pernyataan itu ya kan sepertinya tidak memahami ya, tidak berusaha saling memahami gitu. Ya. Oke, tapi kalau misalnya filosofi di balik rendangnya sendiri, Pak Hasril, katanya harus menggunakan daging, kemudian harus menggunakan santan, ya lada, dan juga aneka bumbu lainnya. Ya. Ini harus daging, Pak, katanya. Oh, enggak, banyak jenis rendangnya. Jadi rendang itu bukan hanya rendang daging sapi ya, awalnya sebenarnya daging kerbau gitu ya. Oh, tapi ada varian rendang itu banyak sekali. Ada rendang rendang lokan juga, ada rendang ayam ya. Kalau pergi ke nasi kapau itu rendang ayam gitu. Okay. Tapi semuanya harus bahan halal gitu ya, harus halal. Jadi nggak harus daging, tapi yang penting sesuai dengan syariat Al-Quran gitu, syariat Islam, seperti itu Pak Hasril. Ya, benar sekali gitu. Nah, kalau misalnya di Padang atau di Minang sendiri, Pak Hasril, apakah ini udah dalam aturan hukum gitu? Kalau misalnya kita mengingat, kalau misalnya aturan hukum yang kita gunakan KUHP gitu, ini pemilik restorannya dipanggil bahkan sampai dipanggil dengan polisi gitu. Ini kan sebenarnya nggak masuk aturan hukum ya kalau saya baca peraturannya sih. Tapi sampai bisa menyasar kepada polisi, pemiliknya dipanggil untuk diperiksa. Ini bagaimana dari kacamata Pak Hasril? Ya, kita harus ingat juga, polisi itu kan bukan hanya penegak hukum ya, juga penjaga ketertiban masyarakat. Karena itu tugasnya itu kan Kamtibmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Sergio namanya tadi di Kelapa Gading ini kan bisa memancing keributan gitu. Ya, memancing keresahan gitu. Jadi tidak hanya hukum, tapi dalam hidup kita ini, kita budaya itu kan juga ada etika, ada tenggang rasa ya. Kalau kita kembalikan ke Pancasila yang lebih tinggi dari hukum itu ya, sumber dari segala sumber hukum, kan di situ ada juga tenggang rasa ya. Ada tepos liro kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi saya kira memang tugas polisi. Kalau tidak polisi turun tangan, saya kira bisa terjadi nanti ketersinggungan yang bisa berakibat ya
perbuatan di luar hukum gitu. Jadi saya kira sudah tepat itu ya tindakan polisi gitu. Baik, pemilik restorannya sendiri sudah minta maaf, jadi kita harap keresahan ini tidak berbuntut panjang menjadi sebuah keributan yang tidak diinginkan seperti itu ya Pak Hasril Caniago ya. Baik, terima kasih. Ya, tapi saya kira juga ini jadi pelajaran lah bagi kita semua ya, supaya berhati-hati sama-sama kita toleransi dalam begitu ya. Menghormati budaya dari provinsi yang lainnya juga seperti itu. Ya, baik, benar. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasril Caniago atas informasinya, insight-nya pada malam hari ini bergabung bersama kami di Annews Prime. Selamat malam Pak.